Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, good morning. How are you today? Okay, I hope everybody is good ya. Okay, welcome to Islamic Religious Education subject. Jadi hari ini kita pelajaran pendidikan agama Islam. Okay, for today we will learn about understanding prayer before and after take ablution ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang memahami doa sebelum dan sesudah wudhu. Oke, berwudu adalah mensucikan diri dari hadas kecil. Ablution is to purify oneself from small hadas. Jadi di sini ketika kita ingin menghilangkan hadas kecil atau ingin melaksanakan sholat, itu harus berwudu. Orang Islam harus bisa berwudu karena sebelum melaksanakan sholat kita wajib berwudu terlebih dahulu. Oke, jadi tidak sah sholatnya kalau sebelum sholat itu tidak berwudu. Di salah satu syarat syah sholat itu adalah berwudu. Oke, di sini ada hadis tentang kebersihan. At-tuhuru syatrul iman. The meaning is kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Oke, now berwudu menggunakan air. Ablution using water. Jadi kita berwudu itu menggunakan air. Kalau menggunakan debu itu namanya tayamum ya. Nanti kita ada khusus materi untuk membahas tentang tayamum. Oke, for today kita membahas berwudu, take ablution. Oke, sekarang ablution using water. Jadi berwudu menggunakan air. Nah, di sini here ada beberapa jenis macam air. Nah, yang mana ya yang bisa kita gunakan untuk berwudu? Oke, macamnya yang pertama, for the first is air yang suci, mensucikan atau menyucikan. Oke, the second untuk yang kedua air suci tetapi tidak mensucikan. The third untuk yang ketiga itu air mutanajis, yaitu air yang terkena atau kemasukan najis. And the fourth yang keempat itu air yang makruh, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana atau perak. Nah, di sini there are 4 ya, ada 4 jenis macam air. Nah, di antara keempat ini ada air yang bisa kita gunakan untuk berwudu dan juga ada yang tidak bisa kita gunakan untuk berwudu. Oke, nah di sini air yang bisa digunakan untuk berwudu, water that can be used for take ablution. Oke, jadi di sini ada air yang bisa digunakan untuk berwudu. Air yang bisa digunakan untuk taharo atau berwudu. Air yang dapat dipergunakan untuk bersuci adalah air yang bersih. Air yang suci mensucikan, yaitu air yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi yang tidak terkena najis dan belum dipakai untuk bersuci. Nah, di sini ada 7, there are 7 ya, ada 7 macam airnya. Yang pertama, the first one is air hujan. And the second, air sumur. The third, air laut. The fourth, air sungai. The fifth, air salju. The sixth, air telaga. And the last, air embun. Nah, di sini 7 macam air ini bisa kita gunakan untuk berwudu. Can be used for take ablution. Oke. Nah, jadi selain air ini itu berarti tidak bisa digunakan untuk berwudu. For example, untuk contoh misalkan air kopi, air teh, air susu, itu airnya bersih, suci, tapi tidak bisa untuk digunakan mensucikan atau tidak bisa digunakan untuk berwudu. Oke, have you understand? Okay, now we continue to prayer before take ablution. Jadi doa sebelum wudhu. Di kelas 1 kita sudah belajar ya tentang doa sebelum wudhu. Oke, let's read together. Mari kita baca sama-sama ya. Di sini, alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahuron.
yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air untuk bersuci. Praise be to Allah who has made water for purification. Oke. Jadi di sini ada doanya sebelum ambil air wudhu ya, bukan niatnya ini ya. Ini doa sebelum ambil air wudhu, bukan niatnya ya. Niat wudhu itu beda lagi ya. Ini doanya ya. Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahuran. Oke. Nah, di sini baru niat berwudu, intention to take ablution, oke? Niat untuk berwudu ya. Di sini sudah hafal semua pastinya ya. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. The meaning, I intend to take ablution to get rid of the small virus of fardu because of Allah. Oke, di sini ada niatnya ya, beda dengan doa sebelumnya tadi ya, doa sebelum wudu. Nah, ini niat berwudu. Oke, tadi niat berwudu, now prayer after ya, after setelah take ablution. Jadi setelah ambil air wudu itu ada doanya lagi, yaitu doanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Okay, the meaning is, artinya adalah saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang ahli taubat, dan jadikanlah saya orang yang suci, dan jadikanlah saya dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Nah, ini doa setelah berwudu. This is prayer after take ablution. Okay. Now rukun wudu, ablution procedure. Jadi caranya ya, rukun wudu itu adalah procedure of ablution. Jadi caranya, the first, yang pertama niat wudu. Jadi saat kita mau ambil wudu, kita yang pertama itu membaca niat wudu. Tadi sudah kita sebutkan ya, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Oke, next, after niat, setelah niat, membasuh muka. Kita membasuh muka itu seluruh muka harus kena semuanya ya airnya. Oke, the third, membasuh kedua tangan membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku. Oke. Kita membasuh tangannya harus dari kanan dulu ya. Harus dari kanan, setelah tangan kanan baru ke tangan kiri. Oke, next, menyapu sebagian rambut atau mengusap sebagian rambut. And next, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang kanan dulu kakinya, baru kaki kiri. And the last, tertib atau berurutan. Nah, di sini adalah ablution procedure, ada rukun wudu ya. Jadi ada 6. There are 6 of ablution procedure. Oke, tadi rukun wudu, rukun itu berarti wajib ya, wajib harus dilaksanakan. Nah, sekarang sunnah-sunnah wudu ya. Sunnah-sunnah wudu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sunnahnya ya. The first, yang pertama memulai dengan membaca bismillah. Terus next, membasuh kedua telapak tangan. After that, berkumur-kumur. So next, memasukkan air ke dalam hidung. Next, menyapu keseluruhan kepala. Terus membasuh dua belah telinga. Next, menggosok celah-celah jari kaki dan tangan. So after that, berturut-turut antara satu dengan yang lain. Jadi nggak boleh
melangkah-langkah ya, habis cuci muka, cuci kaki, setelah itu cuci tangan, itu tidak boleh. So, yang ke-9 mengulang 3 kali ya setiap perbuatannya. Jadi cuci muka 3 kali, cuci tangan 3 kali, semuanya itu 3 kali ya. Jelas, yang terakhir berdoa selepas berwudu. Maksudnya doa sesudah berwudu tadi ya, sudah kita pelajarin tadi ya, doa setelah wudu. Oke, here di sini batal wudhu karena hal berikut ini. Nah, jadi wudhu kita itu bisa batal karena ada sebabnya ya. Yang pertama, the first, buang air kecil. Itu kencing misalnya ya, kita kencing, habis wudhu kita kencing. Itu berarti wudhu kita sudah batal. Oke, the second, yang kedua, buang air besar, BAB ya. Jadi ketika kalau kita sudah wudhu, terus kita BAB, berarti wudhu kita juga sudah batal. The third, yang ketiga itu keluar angin atau kentut. Nah, kentut juga bisa membatalkan wudhu. For the fourth, yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, tidak boleh ya. And the last, yang terakhir, hilang akal. Hilang akal ini ada 2 ya. Satu, gila, orang gila. Terus yang kedua tidurnya nyenyak. Misalnya kita sudah wudhu, terus kita ketiduran. Tidur kita itu nyenyak sampai kita nyenyak sekali tidurnya. Berarti itu wudhu kita sudah batal. Dianjurkan untuk berwudhu kembali. Nah, ini ada benefit of take ablution. Jadi ada manfaat berwudhu. Nah, di sini ada sabda Rasulullah SAW. Umatku akan tampil pada hari kiamat dengan wajah bersinar, tangan serta kakinya berkilauan dari bekas-bekas wudhunya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Nah, jadi di sini kenapa kita dianjurkan untuk berwudhu terus? Karena nanti pas di akhirat kalau kita sering wudhu, maka tangan, kaki, semua yang bekas kita wudhu itu akan kelihatan berkilauan atau bercahaya ya di akhirat nanti ya. Makanya kita harus sering-sering ambil air wudhu walaupun tidak sholat. Jadi kita harus tetap dalam keadaan suci. Mau tidur kita harus ambil air wudhu, ataupun kita sudah mandi kita harus wudhu. Nggak paksa, nggak mesti harus mau sholat baru ambil air wudhu ya. Dimanapun kita kapanpun boleh ambil air wudhu biar kita dalam keadaan suci terus. Oke ya. Oke, di sini ada tugasnya ya. Oke, buat video berwudu sesuai dengan rukun dan sunnah wudu. Create a video take ablution according to rukun and sunnah ablution. Oke, di sini berarti kalian buat video ambil air wudhu sesuai dengan rukunnya ya. Rukunnya tadi ada berapa? Rukunnya ada 6 tadi ya. Berarti semuanya harus sesuai dengan rukun. Ketika yang pertama misalkan membaca niat, berarti niatnya harus dibaca. Oke. Terus sesuai dengan rukun dan sunnah wudhu. Nah, sunnahnya tadi ada 10 ya, itu harus juga dilakukan saat membuat videonya ya, harus sesuai dengan rukun dan sunnah wudhu. Oke guys, that's all for today and I see you. Thank you, see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.